Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang strategi distribusi. Sebelum masuk ke materi, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yuk kita langsung mulai materinya. Di sini ada pendapat menurut Warren Cikiken pada tahun 2003, yakni saluran distribusi atau marketing channels adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Kemudian, menurut Kotler, saluran pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perorangan yang memiliki hak pemilik atas produk atau membantu memindahkan hak kepemilikan produk ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Nah, saluran pemasaran antara satu dengan bagian lainnya merupakan satu kesatuan yang saling bergantung sehingga membentuk sistem saluran pemasaran atau marketing channel system. Nah, saluran ini mempunyai andil dalam menyampaikan barang ke konsumen, yaitu sebagai agen, bagaimana perantara pemasaran bernegosiasi atas barang milik produsen dengan konsumen, bagaimana perantara terlibat dalam proses untuk membuat produk atau jasa yang siap untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, selanjutnya, bagian anggota saluran distribusi internasional. Ini meliputi distribusi tidak langsung, distribusi langsung melalui pedagang perantara, saluran distribusi milik perusahaan, dan pasar kelabu atau grey market. Nah, ini yang pertama distribusi tidak langsung. Ini meliputi agen, yakni terdiri dari perusahaan manajemen ekspor, yaitu suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Perusahaan ini memandang pengekspor sebagai klien mereka. Dalam aktivitasnya, perusahaan manajemen ini bekerja sama dengan perusahaan pelayaran. Selain itu, mereka juga menggunakan nama, material, promosi, dan administrasi kliennya. Kemudian yang kedua ada agen ekspor perusahaan. Ini menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Agen ekspor perusahaan bekerja atau bertindak atas namanya sendiri dan menerima untuk jasa yang mereka terima. Kemudian yang ketiga, asosiasi web pomer. Nah, ini didirikan oleh produsen-produsen di Amerika. Anggota asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagi informasi, melakukan riset pemasaran, dan sebagainya. Kemudian ada agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Nah, agen ini bertindak mewakili pedagang luar negeri atas pembelian produk-produk tertentu. Agen ini menerima komisi dari klien luar negeri untuk jasa pembelian produk tersebut. Sedangkan agen pembelian yang dikendalikan negara adalah perwakilan pembelian resmi suatu pemerintah untuk pembelian barang-barang tertentu. Biasanya, negara berkembang ini mempertahankan misi untuk memasok barang dengan menempatkan beberapa stafnya di luar negeri. Kemudian yang kedua, pedagang perantara. Pedagang ini memiliki hak atas produk dan melakukan hubungan dagang dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara pedagang antara satu dengan pedagang perantara lainnya dalam kaitannya dengan barang tersebut. Ini meliputi pedagang ekspor, yakni pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hal atas produk tersebut. Nah, pedagang ini memiliki mitra di luar negeri, baik pengecer maupun pedagang besar. Dalam aktivitasnya, pedagang ekspor menggunakan nama sendiri dan menanggung semua risikonya. Kemudian yang kedua, koperasi pengekspor. Ini merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk pendistribusian produk-produk luar negeri. Model kerjasama antara produsen dengan koperasi ini disebut dengan piggybacking, di mana koperasi pengekspor ini dapat berperan sebagai perusahaan manajemen ekspor ataupun hanya sebagai agen. Kemudian yang terakhir ada pemasok ekspor atau vendor. Ini perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan produk dengan kualitas rendah atau yang jumlah produksinya berlebihan untuk dijual kembali ke luar negeri.
Kemudian selanjutnya distribusi langsung. Nah, distribusi langsung ini melalui agen. Dalam distribusi langsung, perusahaan dapat bekerja sama dengan agen perantara di luar negeri yang mana agen ini tidak memiliki hak atas barang tersebut. Kemudian, perwakilan agen. Kegiatan sales representatif ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut dan komisi didapat dari penjualan. Kemudian, agen pembelian. Nah, agen ini kadang disebut juga sebagai pembeli barang untuk diekspor. Mereka aktif bergerak mencari produk dengan verifikasi tertentu untuk kepentingan luar negeri, dengan standar produk dan harga dari luar negeri. Agen ini juga yang mengurus semua urusan pengemasan dan persyaratan pengapalan, maupun mereka tidak memiliki hak atas produk tersebut. Kemudian terakhir, pialang ekspor. Tugas dari pialang ekspor ini mempertemukan pembeli luar negeri dengan penjual lokal. Pialang ekspor tidak memiliki hak atas barang dan tidak ikut serta dalam tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Pialang ekspor memperoleh komisi atas jasa yang diberikan. Nah, selanjutnya distribusi langsung melalui pedagang perantara. Nah, pedagang perantara ini mengambil alih atas pembelian produk dan kemudian menjualnya kembali dengan nama pribadi. Nah, yang pertama ada distributor ekspor. Ini membeli barang dengan diskon yang besar, kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba. Memberikan layanan servis atas pembelian barang tersebut, serta mereka menggunakan nama mereka. Terus kemudian ada pengecer luar negeri. Ini dalam pemasaran internasional, pengecer luar negeri memiliki dua fungsi, yaitu selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengecer lebih kecil. Kemudian terakhir ada pengecer luar negeri. Kemudian terakhir ada pemborong ekspor. Pemborong ekspor melakukan kegiatan bisnisnya dengan mendorong semua barang ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen di luar negeri. Selanjutnya ini adalah saluran distribusi milik perusahaan. Salah satu alternatif untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri, yakni dengan memperkuat cakupan wilayah dengan tujuan meningkatkan penjualan, dapat mengontrol pendistribusian di luar negeri secara penuh, dan tidak ada saluran distribusi lain tidak tersedia. Namun, pembangunan distribusi milik perusahaan sendiri ini membutuhkan banyak waktu, biaya, dan sulitnya menemukan individu-individu yang cakap untuk dijadikan sebagai tenaga penjual di luar negeri. Pasar kelabu atau grey market. Grey market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk pasar internasional, di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Nah, grey market ini sendiri adalah turunan dari black market. Black market yang menjual barang-barang ilegal ya. Nah, grey market ini sendiri menjual barang-barang yang masih diambang antara ilegal dan legal. Barang-barang yang biasanya dijual di grey market ini sendiri adalah kayak contohnya barang-barang branded dan barang berteknologi tinggi. B. Keputusan desain saluran. Berikut beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mengambil keputusan desain saluran yang tepat, antara lain 1. Menganalisis kebutuhan konsumen. Nah, dalam menganalisis kebutuhan konsumen ini harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bagaimana perilaku pembelian konsumen. Terus yang kedua, apakah mereka lebih suka membeli di lokasi sekitar rumah mereka, atau mereka rela menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan sebuah produk tertentu. Terus yang ketiga, apakah mereka lebih suka membeli secara pribadi via internet atau via telepon. Terus yang keempat, apakah konsumen menginginkan banyak pelayanan tambahan dan lain sebagainya. 2. Menentukan tujuan saluran. Tujuan saluran pemasaran berkaitan dengan pendefinisian secara tegas pelanggan yang akan menjadi sasaran perusahaan, dan berkaitan pula dengan tingkat layanan kepada segmen-segmen pelanggan tertentu yang ditargetkan. 3. Mengidentifikasi alternatif utama.
Alternatif ini berkaitan dengan jenis perantara yang digunakan, jumlah perantara, dan syarat serta tanggung jawab masing-masing oleh saluran pemasaran. Jenis perantara berkaitan dengan produk pemasaran, sedangkan jumlah perantara berkaitan dengan seberapa jumlah anggota saluran yang dibutuhkan perusahaan agar produk semakin dekat dengan konsumen. Ada 3 strategi dalam menentukan perantara pemasaran antara lain. Yang pertama, distribusi intensif. Distribusi intensif ini sendiri adalah strategi yang dilakukan anggota pemasaran dengan cara menyetok produk sebanyak-banyaknya, sehingga mereka tidak akan kehabisan produk tersebut. Kayak contohnya permen, rokok, mie instan, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Terus ada distribusi eksklusif. Nah, distribusi eksklusif ini sendiri adalah strategi di mana perusahaan membatasi pendistribusian produk dengan tujuan untuk meningkatkan keeksklusifan produk tersebut. Dan tak jarang perusahaan juga menawarkan harga yang tinggi terhadap produk tersebut. Kayak contohnya KFC kan beberapa waktu lalu mengeluarkan produknya berupa kulit ayam. Nah, sedangkan produk ini cuma dijual di outlet-outlet tertentu dan itu cuma ada di Jakarta. Terus yang ketiga ada distribusi selektif. Nah, distribusi selektif ini sendiri adalah penggunaan lebih dari satu, tetapi tidak keseluruhan perantara yang mau menjual produk perusahaan. Nah, distribusi selektif ini sendiri berada di antara distribusi intensif dan distribusi eksklusif. Contoh barang-barang yang dijual melalui distribusi selektif adalah merek televisi, furniture, dan peralatan rumah tangga. Selanjutnya adalah mengevaluasi alternatif utama. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi alternatif dari hasil identifikasi berdasarkan kriteria ekonomi, kendali, dan cakupan. Kriteria ekonomi berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa menganalisis perkiraan penjualan, biaya, dan profitabilitas dari alternatif yang berbeda. Di sisi lain, perusahaan juga harus mempertimbangkan rentang kendali. Seberapa besar anggota saluran memegang kendali atas pemasaran produk. Bagaimana keleluasan perusahaan dalam mengawasi alur barang dari awal hingga ke tangan konsumen. Di sepanjang proses pendistribusian barang, perusahaan dan anggota saluran perlu membuat pembagian pengendalian. Sementara saluran adaptatif berkaitan dengan komitmen dengan saluran perusahaan. Saluran pemasar menginginkan komitmen jangka panjang dengan perusahaan, sedangkan perusahaan menginginkan situasi yang lebih fleksibel sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dalam hal ini, anggota saluran yang memiliki komitmen jangka panjang dengan perusahaan harus unggul dalam sisi ekonomi dan kendali. Pemilihan anggota saluran. Ada 3 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan anggota saluran secara internasional. Nah, antara lain, yang pertama, kekuatan keuangan. Perusahaan membutuhkan tenggang waktu yang cukup lama untuk mencapai tahap kedewasaan dalam pemasaran internasional. Perusahaan harus memiliki basis keuangan yang kuat serta kekuatan, kemauan, dan kesiapan menghadapi risiko yang mungkin muncul. Biasanya, kekuatan keuangan ditunjukkan oleh besarnya kapasitas kredit yang diberikan dan posisi arus kas. Yang kedua, jaringan dan hubungan yang baik. Di berbagai negara, kegiatan bisnis dijalankan berdasarkan hubungan pribadi. Dalam pemilihan anggota saluran, pemasaran internasional sangat penting memiliki citra dan hubungan yang baik dengan lingkaran pemerintah dan lingkaran bisnis di negara tersebut. Yang ketiga, komitmen dengan bisnis lain. Perusahaan harus mengumpulkan informasi mengenai anggota saluran pemasaran internasional dan tentang komitmen anggota pemasaran dengan bisnis lain. Kinerja anggota saluran dapat diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang telah atau pernah bekerja sama dengan mereka. Pengendalian anggota saluran, yaitu kemampuan produsen sangat beragam dalam mengelola distributor. Nah, hal ini terkait dengan kekuatan saluran, channel power.
yaitu kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran. Jenis-jenis channel power itu antara lain, yang pertama ada kekuatan koersif, yaitu berupa ancaman dari produsen untuk menarik sumber daya atau menghentikan hubungan kerjasama dengan anggota saluran, tetapi dalam penerapannya sering menghasilkan konflik. Yang kedua, kekuatan penghargaan, berupa penawaran ekstra dari produsen kepada konsumen sebagai wujud penghargaan atas keberhasilan melaksanakan fungsi tertentu. Lalu ada kekuatan resmi, berupa kontrak yang dibuat produsen untuk anggota saluran bahwa produsen adalah pemimpin yang resmi. Yang terakhir, kekuatan acuan, produsen sangat dihormati sehingga anggota saluran merasa bangga bekerjasama dengannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.